Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku. Di video kali ini aku akan berbagi resep membuat roti. Ini namanya roti apa ya? Tapi dari bentuknya seperti bunga matahari, jadi kita sebut aja roti bunga matahari. Teksturnya lembut dengan topping flan yang enak, manis dan juga creamy. Yuk langsung aja kita simak videonya. Langkah pertama kita akan mulai membuat flan terlebih dahulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 50 gram gula pasir. Tambahkan dengan 25 gram maizena dan sejumput garam. Lalu kita akan aduk hingga tercampur rata, cukup menggunakan mixer. Oke, kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan 2 butir kuning telur dan kita aduk kembali hingga benar-benar tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata, kita tuang susu cair. Ini susunya totalnya 250 ml. Tapi kita akan masukkan sebagian dulu dan kita aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan sisa susunya langsung sampai habis. Dan kemudian kita akan tambahkan pasta vanila supaya nanti si flannya itu tidak bau amis ya. Cukup 1 sendok teh saja, tapi kalau pakai yang bubuk cukup tambahkan 1/4 sendok teh aja. Oke, ini kita aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita akan masak di atas kompor. Ini untuk apinya sedang aja, kita masak sambil terus diaduk sampai meletup-letup seperti ini. Kalau sudah meletup-letup, kita matikan api dan kita tambahkan dengan 20 gram margarin atau 1 sendok makan. Lalu kita akan aduk cepat sampai margarinnya mencair dan menyatu dengan flan dan flannya akan licin seperti ini. Oke, ini sudah selesai, kita tuang ke dalam wadah. Lalu kemudian kita akan tutup dengan plastik wrap dan untuk menutupnya itu si plastik wrapnya itu harus nempel di permukaan flannya biar nanti si flannya kalau udah dingin tidak berkulit. Oke, ini kita simpan dulu di dalam chiller ya. Lanjut kita akan buat adonan rotinya. Siapkan stand mixer karena di sini saya malas untuk menguleni ya. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Tambahkan dengan 50 gram gula pasir. Lalu 20 gram susu bubuk. Kemudian tambahkan dengan ragi instan 4 gram. Dan di sini saya tambahkan bread improver sebanyak setengah sendok teh. Ini kita aduk dulu ya menggunakan spatula supaya tercampur rata. Baru nanti kita masukkan bahan-bahan cairnya. Oke, kalau sudah tercampur rata, lanjut kita tambahkan dengan susu cair dingin dari kulkas ya sebanyak 125 gram. Dan tambahkan dengan kuning telur sebanyak 1 butir. Kemudian di sini kita akan aduk atau kita akan mixer sampai setengah kalis. Gunakan kecepatannya di speed nomor 3. Jadi kalau membuat adonan roti itu biasanya speed yang disarankan itu 1 sampai speed nomor 3 ya. Dan di sini saya menggunakan professional stand mixer IL221A dari Idealife. Ada 6 pilihan kecepatan dan mode pulse, anti slip fit, desain kokoh dan elegan, happy duty, metal gear, mudah dibersihkan dan pastinya garansi resmi 1 tahun. Oke, ini sudah setengah kalis. Di sini kita akan masukkan margarin dan juga garam. Untuk margarinnya sebanyak 60 gram. Dan untuk garamnya di sini sebanyak 3 gram ya atau 1/4 sendok teh.
Oke, lanjut di sini kita akan mixer kembali sampai kalis dan elastis. Kecepatannya di speed nomor 3 ya. Pokoknya sesuaikan dengan mixer masing-masing. Ini sampai kalis kurang lebih selama 10 hingga 15 menit. Dan ini setelah kalis, biasanya permukaannya licin seperti ini. Kalau kita rentangkan, adonan tidak akan mudah robek. Ini sudah cukup, kita keluarkan adonan dari mixer dan kita akan lanjut menimbang ya, membagi-bagi adonan. Ini kita bulatkan dulu adonannya. Dan selanjutnya kita akan timbang adonan di sini untuk beratnya di 60 gram. Kita bagi. Satu resep ini akan menghasilkan 8 buah roti ya. Oke, setelah dibagi dan ditimbang, lanjut kita akan rounding adonan. Lalu untuk bagian belakangnya kita cubit-cubit, lakukan hingga selesai. Kalau sudah selesai, di rounding dan dibulatkan, kita akan lanjut ke proses belum fermentasi ya. Ini kita akan diamkan dulu supaya elastis di 10 menit aja ya. Kalau sudah 10 menit, kita ambil adonan yang paling pertama dibulatkan, kemudian kita akan gilas dan tipiskan. Kemudian di sini saya akan cetak dengan ring ukuran 8 cm. Dan selanjutnya kita akan letakkan di loyang yang sudah dioles dengan margarin. Untuk loyangnya di ukuran 10 cm dengan tinggi 3 cm. Ini sisa potongan adonannya kita akan potong dan kita akan pilin seperti ini. Kemudian kita akan satukan ujung dan ujungnya. Lalu kemudian kita akan pelintir seperti ini ya. Dan ujung ke ujungnya kita satukan lagi. Kemudian kita susun atau letakkan di dalam loyang seperti ini. Lakukan hingga selesai, jangan lupa dirapihkan. Hasilnya jadi seperti ini ya. Lakukan hingga selesai, kemudian kita istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat kurang lebih selama 1 jam. Selanjutnya kita akan balik ke adonan fla yang tadi sudah didinginkan ya. Ini tinggal kita hancurkan atau bejek-bejek seperti ini sampai dia lembut dan halus. Dan kemudian kita masukkan ke dalam piping bag. Oke, adonan yang sudah 1 jam didiamkan ini sudah mengembang. Kemudian kita tusuk-tusuk bagian tengahnya. Hati-hati bagian pinggirannya jangan sampai ketusuk ya. Nanti bisa-bisa dia kempes kalau ketusuk. Nah, untuk bagian tengahnya ini fungsinya ditusuk supaya nanti dia tidak ngembang atau tidak ngembang ya saat di oven. Lalu kita kasih topping fla di tengah atasnya seperti ini sampai selesai dan kita beri taburan kismis. Ini jangan lupa sambil dipanasin ovennya ya. Nah, untuk olesannya di sini saya udah siapkan kuning telur sebanyak 1 sendok makan, tambahkan dengan susu cair 2 sendok makan. Aduk rata dan kita oleskan ke bagian pinggiran roti seperti ini sampai selesai. Kalau sudah, tinggal kita oven hingga matang ya. Pastikan oven sudah dipanaskan ya, jangan sampai ketika roti udah siap ovennya belum panas. Oke, ini langsung aja kita oven di suhu 180 derajat selama 15 menit. Setelah 15 menit ini rotinya sudah matang dan kita keluarkan.
Kemudian oles bagian pinggirannya dengan margarin. Lalu tinggal kita sajikan. Ini kalau dijual harga satu piece-nya bisa sampai 10.000. Ini dia hasilnya, selamat mencoba resepnya.